Pak Inspektur, di mana Twinkle? Twinkle ada di dalam, dokter sedang merawatnya. Apa dia baik-baik saja? Di mana dia ditemukan? Aku sudah mencarinya di seluruh kota. Tadi Twinkle di kuil. Kami mengetahui dia sudah datang ke kuil pagi-pagi sebelum matahari terbit. Dia berdoa dan memuja dan melakukan 1008 putaran di sekitar kuil. Karena melakukan putaran itu, dia menjadi tidak sehat. Dia mulai merasa pusing. Banyak orang mencoba mengingatkannya, tapi dia menolak untuk mendengarnya. Saat dia menjadi pusing dan terjatuh, kemudian dia pingsan. Beberapa pemuja di sana membawanya ke rumah sakit. Twinkle telah mencoba menghubungimu dari rumah sakit, tapi baterai teleponnya habis dan teleponnya dimatikan. Dan saat mereka membawanya ke sini, dia menjadi tidak sadar lagi. Setelah kami tahu, kami datang ke sini dan memberitahumu. Terima kasih. Dokter, bagaimana dengan Twinkle? Anda siapa? Aku Kunz, dia istriku. Baiklah, baiklah. Jadi kau Kunz, namamu dia panggil terus-menerus. Oh ya? Sebenarnya dia dibawa ke sini dalam kondisi tidak sadar. Dia lemah sehingga tubuhnya tidak mampu menahan banyak tekanan ini. Sepertinya dia tertekan tentang sesuatu. Bahkan di alam bawah sadarnya, dia menyebut namamu dan berkata bahwa Kunz tidak akan biarkan apapun terjadi pada keluarganya. Aku akan membantumu. Aku akan lakukan apapun yang aku bisa untuk keluargamu. Dokter, dia baik-baik saja kan? Dengar, mengelilingi kuil 1008 kali itu tugas berat dan juga banyak tekanannya. Dan karena tubuhnya tidak bisa menahannya, dia mengalami gangguan saraf. Pasti ada sesuatu yang mengganggunya selama ini, yang tidak bisa dia keluarkan dari pikirannya. Untuk itu, aku mengingatkan kepada Anda, kalau dia tidak mendapatkan kembali kesadarannya, dalam 24 jam ke depan, maka kemungkinan dia akan koma. Permisi. Dengar Ratu Masalah. Apa kau tahu, kau adalah contoh unik yang diciptakan oleh Tuhan? Tidak, kau tidak tahu. Sejak pagi kau duduk di kuil suci, berdoa khusus untuk keluargaku. Kau melakukan 1008 kali putaran kuil. Itu juga untuk khusus keluarga yang baru saja menjadi anggota keluargamu. Dan untuk keluarga yang tidak menyambutmu dengan baik. Kau melakukan semua itu dan kau peduli dengan kami semua. Hah? Tapi jika kau bisa melakukan banyak hal untuk keluargaku, maka aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Hari ini aku berjanji di hadapanmu. Aku akan mendukungmu selama sisa hidupku. Apapun yang mungkin terjadi, aku akan selalu ada bersamamu. Dan untukmu, aku akan melindungimu. Bagaimanapun besarnya masalah yang bisa terjadi. Kunz akan selalu mendukung Twinkle. Ibu. Kunz sayang, di mana kau? Katakan cepat, di mana Twinkle? Apa kau dapat kabar tentangnya? Aku sangat mencemaskannya. Ibu tidak usah khawatir soal Twinkle, Bu. Aku di sini bersamanya, dan aku akan merawatnya dengan baik. Ibu sudah menganggapku sebagai anak kan? Jadi biarkan aku yang akan mengurus semua ini, Bu. Aku sudah melalui 7 putaran. Dan aku melakukannya di sekitar api ketakutan. Dan ibu telah meletakkan tangan ibu di tanganku dengan banyak kepercayaan. Aku tidak akan melanggar kepercayaan itu, Bu. Aku akan menjaga kepercayaan yang ibu berikan. Dan ada satu hal lagi, Bu. Aku akan mendukungnya sampai waktunya aku meninggal. Apapun keadaannya, aku akan selalu memikirkannya dan mendahului kepentingannya. Aku tidak akan biarkan dia berada di dalam masalah, Bu. Nak, apa kau tahu bahwa menurut seseorang momen terbesar dalam kehidupan seorang ibu adalah
saat dia melihat putrinya menikah. Tapi sangat sedikit orang yang akan mengerti bahwa momen terbesar dalam kehidupan seorang ibu adalah ketika dia yakin bahwa pasangan hidup anaknya sanggup merawat anaknya. Dia sangat menghormatinya. Dan dia akan melindungi juga mendukungnya selama sisa hidupnya. Dengar nak, hari ini adalah momen yang sangat besar dalam hidupku. Aku tidak bisa memberitahumu bagaimana bahagia yang kurasakan sekarang. Aku sangat senang karena aku memilih pasangan hidup seperti dirimu untuk anak perempuanku satu-satunya. Semoga umurmu panjang, nak, dan kau selalu diberkati. Kunz baru saja menelpon dan memberitahu bahwa Twinkle sudah pergi ke kuil sebelum matahari terbit pagi-pagi sekali. Dia mengelilingi kuil 1008 kali putaran. Karena dia lemah, maka dia pusing dan pingsan. Saat ini dia di rumah sakit, tapi Kunz sudah mengatakan tidak usah khawatir. Kunz bersamanya, dan aku percaya penuh padanya. Jadi dengan mudahnya kau menuduhku pada karakter Twinkle. Apa kau tidak pernah berpikir sekali saja betapa sakitnya perasaanku? Kau juga seorang ibu, kan? Aku tidak akan pernah melakukan apapun yang kau katakan tentang Twinkle. Mungkin hari ini Tuhan sendiri yang akan memberikan jawaban dan memberikan balasan atas perkataanmu. Twinkleku tidak akan melupakan nilai baiknya dan tidak akan menyimpang begitu saja. Jadi sebelum mengatakan sesuatu tentang Twinkle, pikirkan dulu 2 kali. Euphrates? Hai, Ibu. Syukurlah kau sudah pulang ke rumah. Kemana saja kau sejak pagi, sayang? Kunz tadi kesini dan bicara yang tidak-tidak. Dia bilang kalau kau sudah menculik Twinkle. Euphrates, kau tidak melakukannya, bukan? Rahman, ayo, kita segera ke rumah sakit. Kita harus melihat keadaan Twinkle. Aku tidak sabar lagi. Baiklah. Jadi akhirnya kau menemukan anak perempuanmu, ya? Memang kemana dia larinya? Menantumu Kunz tadi datang ke rumahku dan bicara yang tidak-tidak padaku. Dia bilang kalau Euphrates sudah menculik putrimu. Katakan padanya agar dia tidak berani lagi datang ke rumahku. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongmu itu. Aku harus pergi dan bertemu putriku. Jadi pergi dari sini. Ngomong-ngomong, apa kalian tidak berpikir sejak Twinkle menikah selalu saja ada masalah dengannya? Kadang karena dirinya sendiri ataupun orang lain. Ibu sudah bilang kan, gadis itu memang pembawa sial. Tapi sama sekali tidak ada yang mendengarkanku. Putriku bukanlah pembawa sial. Tapi kalian adalah nasib buruk untuk putriku di masa lalu. Tapi ini keberuntungan putriku karena dia sudah menikah. Dan anakmu sekarang keluar dari kehidupan putriku untuk selamanya. Bagaimanapun kau bisa mencoba, kau tidak akan bisa meracuni kehidupan anak perempuan. Jadi untuk kalian berdua keluar dari kehidupan kami. Ayo pergi, Rahman. Lila sayangku, apa kau akan merasa mudah untuk menyingkirkanku? Hanya waktu yang akan mengatakan berapa banyak kegelapan dari bayanganku yang akan menghantuimu dan anak perempuan. Dokter, bagaimana keadaan Twinkle? Kami harus menjaga Twinkle 2 hari lagi di bawah pengawasan. Dia kena demam berdarah. Demam berdarah? Dokter? Apa Twinkle harus dirawat di rumah sakit? Apa kami boleh membawanya pulang? Dia bisa dirawat di rumah juga, kan? Apa yang Ibu katakan? Apa Ibu pernah melihat kondisi Twinkle?
Dia kena demam berdarah dan itu bukan lelucon. Pak Dokter, Twinkle akan tetap di rumah sakit selama dia belum sembuh. Memang seharusnya begitu. Terima kasih. Permisi. Kenapa ibu ingin membawanya pulang? Kunz, 2 hari lagi festival Carvacot. Ada ritual tertentu yang harus dipenuhi oleh Twinkle. Tapi Bu, masih 2 hari di sana. Tapi anak laki-laki harus melaksanakannya juga kan? Setiap tahun, Niki dan ibu membuat saringan, lampu, dan juga kaca dengan tangan kami sendiri. Tahun lalu Niki telah membuat saringan untuk kita. Dan tahun sebelumnya ibu yang membuatnya. Tuan Raman, ayo. Guruji sudah bilang, sejak Twinkle menjadi pengantin baru, dia harus melakukan semuanya. Dia harus menyiapkan saringan, lampu, dan kaca dengan tangannya sendiri. Karena sekarang dia sudah menjadi istrimu kan? Sekarang dengarlah, ibu tahu kau tidak percaya dengan hal seperti ini. Tapi ibu sangat percaya dengan hal ini. Seperti yang telah terjadi di rumah kita. Tapi sekarang, ibu takut jika ritual ini tidak dilakukan. Maka Tuhan akan memberikan bencana pada kita. Ibu, jangan mulai lagi bicara soal tahayul. Mungkin bagimu ini hanya tahyul, Kun. Tapi bagi ibu, ini tugas ibu untuk mengikuti semua kebiasaan ini. Kami sudah mengikuti kebiasaan ini dari dulu. Bahkan kami lakukan sampai sekarang. Sekarang hanya karena istrimu sudah di sini? Apa kita harus berhenti melakukannya, Kun? Bagaimanapun, semua tradisi seharusnya dipertahankan. Kau harus terima itu, Kun. Karena saat Twinkle sudah masuk ke rumah kita, segala sesuatu yang salah sering terjadi. Ibu tidak boleh membiarkan ini, Kun. Ya sudah, kalau begitu, ini saatnya aku yang akan memenuhi kebiasaan ini. Kali ini aku akan melakukan Carvacot dengan cepat. Untuk Twinkle, apa itu salah? Jika seorang istri berpuasa agar suaminya panjang umur, kenapa suami tidak bisa melakukannya? Twinkle sangat membutuhkanku sekarang. Siapa tahu, dia akan segera pulih karena itu. Ibu pernah mengatakan padaku, istri adalah separuh suami. Suami istri adalah 2 sisi mata uang yang sama. Jadi itu berarti kami satu, dan kami tidak terpisah. Apa yang kau katakan, Kun? Tidak mungkin terjadi seperti itu, kan? Kenapa tidak terjadi, Bu? Kita harus mengikuti tradisi. Iya kan? Bukan hanya mengorbankan hidupnya untuk suami saja. Kebahagiaan dan juga kesedihan, kekayaan dan kemiskinan selalu berdua. Hari ini kondisinya sudah sampai pada tahap ini, Bu. Dia berdoa untukku dan untuk keluargaku. Lalu tugasku apa dalam hal ini? Aku juga perlu melakukan sesuatu untuknya. Keputusanku sudah bulat, Bu. Tahun ini aku akan puasa di hari Carvacot. Aku akan melakukan ritual keagamaan. Bagus, sayang. Benar-benar hebat. Aku tidak bisa mengungkapkan kata-kata tentang bangganya aku pada dirimu. Kunz, aku sangat diberkati karena kau adalah suami dari Twinkle. Aku bangga padamu karena kau bukan hanya menantu tapi juga anakku. Kau benar-benar mencintai dirimu sendiri, nak, dan kau mengambil duka dari putriku. Hari ini aku bebas dari ketegangan. Tidak ada yang bisa terjadi pada Twinkle saat kau ada di sini. Hari ini kau memberi hidup baru pada seorang ibu. Aku tidak punya kata-kata selain ucapan terima kasih yang sangat besar padamu. Ibu, tangan seorang ibu seharusnya diangkat hanya untuk memberkati anaknya, itu saja. Jadi berikan aku restu, Bu. Berkatku akan selalu menyertaimu, nak. Aku telah menikahi anak perempuanmu. Aku akan menjaganya dan aku akan merawatnya. Aku bertanggung jawab, Bu. Karena aku ini suaminya. Aku ingin mendapatkan berkah melakukan hal itu. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk melakukan hal itu. Akulah yang harus melakukannya, Bu. Karena saat ini aku adalah bagian dari keluarga ibu juga. Dan aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Berdoalah pada Tuhan agar Twinkle cepat sembuh. Iya, aku juga selalu berdoa agar Twinkle segera pulih. Tapi hari ini aku akan berdoa pada Tuhan untuk hal yang lain. Aku memintamu agar dapat kekuatan untuk melakukan semua ritual. Dan ya, kau harus menerima bantuanku untuk membuat saringan itu. Ya Tuhan.
Adegan menyebalkan apa lagi ini? Ibunya Kunz dan Twinkles. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana mereka bisa melakukannya. Bukankah mereka membutuhkan gliserin? Ya sudah kalau begitu, tidak apa-apa. Setelah semua adegan emosi itu, maka drama itu akan dimenangkan oleh diriku juga, Euphrasia. Seperti biasanya. Jadi sayangku Kunz, kau harus ingat satu hal. Kepura-puraan menjadi sempurna yang kau lakukan terhadap keluarga Twinkle tidak akan kubiarkan terjadi selamanya. Kau hanya melihat bagaimana aku mewarnai kehidupanmu nanti. Aku tahu bahwa sangat sulit untuk percaya bahwa aku akan mematuhi semua kebiasaan dan menjaga puasa Karvacot untukmu. Aku akan melakukannya dan membuktikannya padamu. Lihat bagaimana aku bekerja keras untukmu. Tapi sebenarnya itu juga dibenarkan. Kau telah menanggung semua masalah keluargaku. Itu yang terjadi. Tapi soal melakukan ritual itu benar-benar tidak masuk di akal. Aku juga bisa melakukannya. Setidaknya aku hanya membalas kebaikan dengan melakukan kebaikan. Itu saja. Jadi tolong jangan ragukan aku. Kalau tidak begitu, kau pasti akan bangun dan mengatakan, Kun, bagaimana kau bisa melakukan seperti itu? Apa yang ingin kau buktikan padaku? Begitu kan? Aku minta padamu. Bangunlah. Aku mohon. Kau terlihat lebih baik kalau kau sudah bangun. Karena itu tidak baik untukmu kalau diam seperti ini. Aku merasa sangat gelisah jika aku tidak mendengar ocehanmu yang selalu memarahiku. Itu artinya aku tidak melakukan apa-apa seharian ini. Maksudku aku biasa bertengkar denganmu. Jadi bangunlah sekarang dan mulailah bertengkar denganku. Aku menunggumu. Kau sudah mengerti yang harus kau lakukan? Iya. Kunz, kau berpikir sangat cerdas kan? Tunjukkan beberapa pekerjaan khusus untuk wanita. Kau baik-baik saja? Sekarang cobalah tunjukkan kau menantu yang sempurna, Kunsarna. Hari ini biarkan aku juga melihat bagaimana kau bisa membuat saringan dari bubuk kacang ini. Benangnya tajam sekali. Twinkle jangan melakukan ritual khusus itu, karena tangannya bisa terluka.
Apa ini? Ya Tuhan, kenapa kau berdarah? Kunz, kenapa tanganmu? Ibu, lihat saringannya. Ini sudah siap, Bu. Ritual pertama Twinkle untuk Carvachot sudah selesai. Kalau kau bilang baik-baik saja, kenapa tanganmu terluka? Ibu, benang ini sangat tajam. Sepertinya ini Sini, terbuat sini. dari serbu kaca. Ini obatnya. Itu Iya. hentikan Ya, pendarahannya. kau bilang bubuk kaca. Iya, tapi Ketika kau sadar ini dibuat dari bubuk kaca, apa perlunya untuk digunakan, Nak? Seharusnya kau membawa beberapa benang. Pelan-pelan ya, sebentar. sudahlah, hentikan. Aku tidak apa-apa, ini cuma luka Sini. kecil. Aku baik-baik saja, Bu. Sudahlah, tidak usah khawatir dengan tanganku. Kalian berdua pasti bahagia karena ritual pertama Twinkle untuk Carvachot sudah selesai dilakukan. Kalau semuanya baik-baik saja, kenapa kau lakukan ini? Itu perlu, Bu. Ada yang perlu dilakukan untuk Twinkle. Aku tahu jika aku menyelesaikan semua ritual ini, maka Twinkle akan segera pulih. Katakan saja padaku apa yang harus aku lakukan. Tidak perlu melakukan apa-apa, Kunz. Ibu tidak akan membiarkanmu melakukan ritual lainnya. Ibu, Apa yang dikatakan ibumu benar. Setelah ini jangan melakukan apapun. aku Lihat, tidak ingin ada Paman. tantangan seperti itu yang akan datang, di mana Twinkle tidak akan bisa menang. Lihat saja kondisinya sekarang. Dia tidak dalam posisi melakukan ritual itu. Dan ini tantangan yang berbahaya untuknya, Bu. Jika dia tidak berada dalam posisi untuk melakukannya, maka aku yang akan melakukannya. Aku siap menggantikan posisinya, Bu. Sebenarnya ada satu alasan lagi kenapa aku melakukan ini. Aku merasa jika aku menyelesaikan semua ritual atas nama Twinkle, maka dia akan segera pulih dari sakitnya. Katakan padaku apa yang harus aku lakukan setelah ini. Karena kau tidak akan setuju dengan ibu. Dengar, Guruji mengatakan bahwa di luar kota ada sebuah kuil tua. Orang bilang wilayah itu milik Dewi. Jadi, kau harus bawa lumpur murni dari kuil. Lalu buatlah kaca dan lampu luar dari lumpur itu. Karena hanya lumpur itulah yang bisa digunakan untuk melakukan adat Carvachot. Sebentar, Kausa. Apa itu kuil yang ada di belokan kiri di jalan raya? Apakah kuil itu maksudnya? Iya, itu benar. Apa yang kau bilang ini serius, Kausa? Itu daerah terpencil, dikelilingi oleh hutan lebat. Ada banyak hewan di sana, dan aku pernah mendengar ada rawa juga. Jadi pergi ke sana akan berbahaya. Jangan pergi ke sana. Dengar, Nak. Aku tahu bahwa kau melakukan ini untuk Twinkle, kan? Tapi aku tidak bisa memberikanmu banyak masalah lagi. Tinggalkan semua ini. Kau tidak usah lagi pergi ke hutan itu. Iya, jangan. Kita akan mendapatkan lumpur murni yang dibawa ke sini dari kuil lain. Apa pendapatmu? Iya, Lila, yang kau katakan itu benar. Aku tidak akan menempatkan anakku dalam bahaya lain. Kunz, ibu ingatkan, kau tidak boleh pergi kemana-mana. Aku akan pergi. Aku juga akan membawa lumpur suci dari kuil itu. Aku harus ke sana demi Twinkle. Dan tidak ada satupun dari kalian yang bisa menghentikanku. Aku harus melakukan hal itu. Kunz, tunggu dulu. Sebentar, Nak. Dengar. Ini kerudungnya Twinkle. Sekarang setelah kau putuskan untuk memenuhi seluk-beluk ritualnya, bawa kerudung ini. Ambil lumpur murni itu di dalam kerudung ini. Setidaknya begitulah, Twinkle bisa menjadi bagian dari ritual ini. Baik, Bu. Oh iya, rawa itu di belakang kuil sangat berbahaya. Jadi kau harus sedikit lebih berhati-hati. Dan juga jagalah dirimu sendiri, ya. Semoga Tuhan melindungimu. Pergilah. Tuhan memberkatimu, Nak. Pergi. Lindungilah dia, Tuhan.
Twinkle, sayang. Astaga, kalian ini sekali lagi terbenam dalam doa religius. Untuk apa semua ini? Untuk apa? Oh, ya benar-benar. Twinkle, ya kan? Twinkle, ngomong-ngomong bagaimana keadaannya? Twinkleku sayang, aku dengar kalau belakangan ini keadaannya tidak baik. Dan aku juga mendengar kapanpun dia bisa. Ya Tuhan, aku mohon lindungi dia. Bagaimanapun dia adalah Twinkleku. Ya, teruslah lakukan hal seperti itu ya. Teruskan saja. Oh, dan Bibi Lila juga silahkan berdoa saja pada Tuhan. Demi Twinkle. Ngomong-ngomong, sebenarnya aku lebih merasa khawatir pada Kunz daripada Twinkle. Ini kerudung Twinkle. Kau memutuskan untuk memenuhi sisi ritual apapun. Bawalah kerudung ini. Ambil lumpur murni itu dalam kerudung ini. Rawa yang di belakang kuil sangat berbahaya. Kau harus sedikit lebih berhati-hati. Seharusnya anak kalian tidak perlu terjebak dalam masalah seperti ini, kan? Kalau sudah melihat petunjuknya sebelum pernikahan itu, maka kau tidak akan mengalami hal seperti ini sekarang. Lihat saja, tidak sampai 4 hari berlalu, sejak pernikahannya dengan anakmu, Twinkle hampir menjadi janda. Ya, perempuan memang menjadi janda kan, dan yang laki-laki menjadi duda. Itu hal yang salah. Dia seringkali bertengkar di antara mereka, berdebat berkali-kali. Itu yang dilakukan. Coba kalian pikir, jika Twinkle menikah denganku, maka tidak akan terjadi seperti ini sekarang. Dia akan tetap hidup sehat. Benar kan, Bibi? Benar kan, Paman? Benar kan, Paman? Dan Bibi Lila, dia memiliki hati yang sangat baik di dunia. Dari tadi kau banyak bicara. Sekarang diam. Mengerti? Kalau tidak... Kalau tidak apa? Kalau tidak apa, Paman? Paman mau memukulku? Pukul aku! Pukul aku! Ayo pukul aku, Paman! Tapi, apakah Twinkle Paman itu bisa bangun kembali? Tidak sama sekali. Dia tidak akan bangun. Mau aku beri saran? Saran seorang keponakan kepada pamannya. Paman tahu kalau Paman sudah tua. Kolesterol Paman juga terus meningkat. Kalau terus membuat lebih banyak ketegangan, maka hal itu melukai dirimu sendiri. Dan apa yang bisa terjadi karena itu? Dia bisa menderita serangan jantung. Dan Paman juga bisa mati. Berarti Paman juga akan pergi ke atas menemui Tuhan, menjaga Twinkle di sana. Ya Tuhan, tolong lindungi mereka berdua. Dua-duanya, jangan hanya satu. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Bibi, yang kupikirkan sekarang, tidak ada yang percaya kalau hidup seseorang itu sama sekali bisa berubah. Apapun bisa terjadi pada Kunz, kapan saja. Aku cuma sekedar bicara. Sekarang, lihatlah Kunz setelah menikah dengan Twinkle, kan? Sekarang, kalau dia dalam ketegangan saat mengemudi, dia bisa kehilangan konsentrasi, kan? Dan itu berbahaya. Kau tahu saat orang sedang kehilangan konsentrasi dan menyetir, itu bisa menyebabkan kecelakaan. Kau ini bilang apa? Ayo, pergi dari sini. Atau aku akan mematahkan semua tulang. Pergi! Pergi! Tidak seorang pun yang bisa menghentikan apa yang terjadi pada Kunz dan Twinkle. Teruslah berdoa.
berdoa dan berdoa pada Tuhan. Dan ingat, aku akan menunggu untuk menjadi bagian dari pemakaman itu. Mengerti? Pergi! Ada apa, Bu? Kau baik-baik saja? Apa ada masalah? Twinkle, Hei, apa kau lakukan? Suster! 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 Di mana Kunz? Twinkle sayang, kau tidak apa-apa? Paman! Iya. Paman! Di mana Kunz? Begini nak, karena festival Carvachaut sudah dekat, maka Kun selesaikan semua ritual untukmu. Dia mengintai kehidupannya sendiri, melakukan semua ini hanya untukmu. Jadi hasil dari ritual itu, hidupmu bisa diselamatkan dan kau bisa sembuh total, anakku. Mohon sekarang pasien biarkan istirahat dulu. Bu, Anda berbaringlah. Kau baru sadar kembali, banyak tekanan. Jadi ini tidak baik untukmu. Iya, iya. Tolong berikan dia sedikit tentu. air. Sebentar, anakku. Ini, tolong minum ini. Tidak, aku tidak mau minum. Di mana Kunz? Tolong panggilkan Kunz sekarang juga. Nah, kenapa kau bersikeras seperti ini? Dia telah pergi ke sana hanya untukmu. Tolonglah, jangan bersikap seperti ini. Kenapa kau begitu keras kepala, nak? Ada apa denganmu? Paman, aku baru saja mengalami mimpi buruk. Di mimpiku, ada sesuatu yang terjadi pada Kunz. Kalau Kunz belum kembali, maka aku tidak akan minum. Aku tidak menginginkan apa-apa. Tolong panggilkan Kunz. Nah, sekarang berbaringlah. Berbaringlah dulu. Ayo istirahat dulu. Ayo istirahat. Kakak, aku yakin aku akan menemukanmu di sini. Ayo kak, ke sana. Twinkle sudah sadar. Twinkle sudah sadar. Oh iya, dia sudah sadar kembali. Ini karena berkat darimu, Twinkle. Ayolah kak, cepat kak. Kita lihat. Ayo cepat Ya, sini. ayo. Ayolah. Tidak. Aku tidak bisa berada di sisinya Twinkle. Kau bicara apa? Sepanjang malam kau terus berdoa agar kesehatannya pulih. Dukungan persembahan kepada Tuhan agar dia bisa sembuh. Dan ketika kau menjenguk dia di rumah sakit, kau sampai tidak tidur karena kau begitu khawatir dengan kesehatannya. Dan hari ini saat dia kembali sadar dan dia memanggilmu, kenapa kau menolak untuk bertemu dan memeluknya? Katakan kenapa, Kak? Lupakan masa lalu. Ayolah, Kak. Lihat dia. Ikutlah denganku. Tidak. Ayo. Aku tidak bisa lemah sekarang. Hanya aku yang tahu apa yang akan terjadi dengan menjauh dari sisinya Twinkle. Tapi kalau saat ini aku lemah, Twinkle tidak akan pernah belajar pelajaran dalam hidup. Dan aku ingin supaya dia belajar pelajaran itu dan dia mengingatnya sepanjang sisa hidupnya. Sehingga dia tidak akan pernah mengulangi hal yang sama, kesalahan dengan keluarga barunya. Aku tidak bisa melupakan dengan mudah pengkhianatan yang dia lakukan, Raman. Cobalah mengerti. Ya, aku adalah ibunya. Dan aku juga sangat menyayanginya. Kakak, jangan menangis. Jangan menangis, Kak. Lakukan satu hal. Silahkan kau ke sisinya. Aku akan memberikannya berkat dan merawatnya dari jauh. Silahkan, Raman. Sudah cukup bagiku kalau kau yang merawatnya di sana. Dengarkan aku. Tolong dengarkan aku, Raman, Kak. aku menyuruhmu Aku untuk mohon pergi. kepadamu. Tolong Raman, lihat dia. pergilah. Di mana Kunz? Seharusnya dia sudah kembali kan, Paman? Benarkan Ayah? Kenapa dia belum kembali? Dia baik-baik saja kan? Nah, dia akan baik-baik saja. Dan kau juga pasti akan baik-baik saja, ya kan? Jadi, minumlah airnya sedikit ya. Setidaknya minum air sedikit juga tidak apa-apa. Ayolah.
Tidak, aku tidak akan minum sampai dia kembali. Aku tidak akan melakukan apapun sampai Kunz kembali. Minumnya nanti saja kalau Kunz kembali. Hei, Ratu Masalah. Apa kau sudah siap bertengkar lagi denganku? Suster, aku mohon lakukan saja. Aku ingin lihat bagaimana dia menolaknya. Karena aku tahu dia sangat takut dengan suntikan. Semua itu hanya alasan. Lakukan saja. Aku akan memberitahu ibumu dulu ya. Kunz? Kunz? Syukurlah kau baik-baik saja. Kau tidak tahu betapa khawatirnya ibu. Ibu tidak usah khawatir padaku. Lihat, aku sudah membawa lumpur suci ini. Kun, semuanya baik-baik saja, tapi kenapa kau terlambat kembali? Ayah, rem mobilnya belum. Aku juga tidak tahu, tapi untungnya aku selamat. Kecelakaan? Kunz, sekali lagi semua ini terjadi semenjak kau bersama Twinkle. Kau pasti pergi ke kuil itu untuk mendapatkan lumpur, kan? Apa gunanya melakukan ini semua? Bagaimana jika terjadi sesuatu padamu? Ibu, tolong hentikan. Tolong. Aku sudah diselamatkan hari ini hanya karena Twinkle yang terus ibu salahkan. Aku juga tidak tahu. Saat rem mobilnya blong, kerudung ini terjebak di dalam ban dan mobilnya tiba-tiba saja berhenti. Jika tidak, kecelakaan yang sangat mengerikan bisa terjadi dan aku tidak akan pernah kembali. Semua ini tidak ada hubungannya dengan Twinkle. Langsung atau tidak langsung. Paman, saat aku pingsan di rumah sakit, ibu terus-menerus ada di sampingku. Tapi begitu aku sadar kembali, ibu tidak datang sekalipun untuk mengunjungiku. Bahkan tidak bertanya tentang kondisiku. Apa dia begitu kesal pada aku, Paman? Aku ingin mendengar suara ibu. Aku ingin bicara dengan ibu. Tolong mintalah ibu untuk bicara. Setidaknya sekali ini saja. Dengar, nak. Paman juga sangat mengenalmu. Dan Paman benar-benar sangat mencintaimu. Paman tidak tahan melihat air mata di matamu. Dan ibumu itu sangat mencintaimu. Dia mencintaimu melebihi dari dirinya sendiri. Ya, dia sedikit kesal saat ini, tapi dia akan segera memaafkanmu. Jadi, kau pikirkan saja kesehatanmu, supaya kau bisa cepat pulih, ya? Iya, Paman. Dah. Sudah waktunya kau minum obatmu. Ayo minum. Tidak mau. Obatnya pahit. Tidak ada 1 jam sejak kau pulang, kau sudah mulai marah-marah. Obat ini tidak pahit seperti yang kau bawa. Aku kan sudah bilang, aku tidak mau. Belum ada 1 jam di rumah, kau sudah mengajakku lagi. Atau kau ingin aku pergi dari sini dalam keadaan sakit? Baiklah. Sesuai keinginanmu. Oh ya, ngomong-ngomong, sangat menyenangkan saat dokter menyuntikmu. Dan saat kau teriak-teriak, aku merekam kejadian itu. Aku akan tunjukkan pada semua orang ini adalah video yang sangat menyenangkan. Bagaimana ideku? Kau akan membuat video? Iya. Kau tidak akan membuatnya. Kenapa? Kau mau menghentikanku? Bagaimana? Seperti ini?
Kau menelannya tanpa air. Kalau aku bisa menelan kata-katamu yang pahit itu, aku juga bisa menelan pil pahit ini. Mengerti? Baguslah kalau begitu. Kau sudah melakukan beberapa hal yang benar-benar mengejutkanku. Memang apa yang sudah aku lakukan? Paman bilang padaku bahwa kau sudah menyelesaikan semua tradisi Karvatchau terlebih dahulu. Kau membuat saringan itu untukku, sehingga tanganmu terluka saat membuatnya. Itu pekerjaanku, kan? Jadi kenapa kau yang menyelesaikannya untukku? Kau jangan senang dulu. Aku melakukan semua itu demi ibuku. Dia bilang jika aku tidak melakukan kebiasaan ini, maka hidupku berada dalam bahaya. Rasa sakit ini hanya untuk ibuku, mengerti? Masalah terbesar hidupku hanya di dalam dirimu. Oh ya, ngomong-ngomong, kenapa kau pergi ke kuil? Kau melakukan 108 putaran di kuil itu. Apa yang kau doakan? Aku berdoa pada Tuhan agar otak dan akalmu sehat. Karena tidak akan tercapai hanya 1 atau 2 putaran saja, tapi harus sampai 1008 putaran. Mengerti? Berapa banyak kau berpikir untuk aku? Sedikit pun tidak. Jangan pernah berpikir begitu. Aku pergi ke sana bukan berdoa untukmu. Aku ke sana untuk berdoa pada Tuhan. Meminta Tuhan untuk meringankan semua masalah yang dihadapi keluarga kita. Dan juga meminta untuk meringankan semua ketegangan orang tuamu. Tapi kau masalah terbesar dalam hidupku. Aku benar-benar tidak mengerti. Kau itu benar-benar aneh. Kadang kau bicara dengan penuh perhatian seperti itu. Tapi di waktu yang lain kau bersikap sangat buruk padaku. Kau ini kenapa? Kenapa kau sangat membingungkan? Tentu saja aku bingung. Selama kau berada di dalam hidupku, maka aku akan berada dalam kebingungan. Jadi katakan, siapa yang tertarik padamu? Katakan. Kenapa kau tidak pergi? Kenapa kau malah duduk di sini? Aku yang pergi. Hah? Kau yang punya masalah? Kau yang pergi dari sini. Kenapa aku harus pergi? Hah? Ini rumahku. Ruangan ini milikku. Dan tempat tidur ini juga milikku. Tapi kau menyuruhku pergi. Dan kau merebutnya dariku. Aku tidak merebutnya. Aku punya hak yang lebih besar darimu. Karena ini tempat mertuaku. Jadi ini kamarku dan tempat tidurku juga. Mengerti? Ini ada batasnya. Dan harus kau ketahui. Meskipun kau lemah, kau tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk bertengkar denganku. Ya Tuhan. Saat memilih istri untukku, aku yakin banyak laki-laki yang berdiri dalam antrian dan kemudian hanya dengan acak memilihku. Kenapa harus aku menjadi suami dari si pemarah ini? Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Lebih baik sekarang kau tidur saja. Aku akan tidur kalau kau berhenti bicara. Soalnya dari tadi kau menggangguku terus. Harusnya kau mengerti kalau aku ini sedang sakit, bukannya diajak bicara. Sekarang pergilah. Oke, baiklah. Kakak, kau... Salam, Kakak. Kau tidak memberitahu kami kalau kau mau datang ke sini? Menjauhlah. Ayah! Ayah!
Ayo bangun. Pengkhianat. Jika kau berani menyentuhku, aku akan memotong tanganmu. Kau sudah kehilangan hak untuk meminta berkah dariku. Jangan pernah meminta itu. Ini semua adalah hukuman dari Tuhan karena perbuatanmu sendiri. Semua bisnismu sudah hancur sekarang. Bagus sekali, bagus. Kau membayar untuk kelicikan dan juga keserakahanmu sendiri. Apa yang terjadi padamu? Semuanya itu pantas kau terima. Kau benar-benar layak mendapatkannya. Hei! Pembicaraanku dengan Manohar belum selesai. Biarkan dia bangun sendiri. Sudah banyak yang mendukungnya selama ini. Dia sudah membuat banyak kesalahan. Dia punya kebiasaan mengambil keuntungan dari kehancuran orang lain. Bangun! Kakak, dia itu siapa? Kenapa dia bicara begitu pada ayah? Dia adalah kakak dari ayah mertua kita. Hei! Kenapa kau bertanya padanya? Tanya aku. Aku Surjit Sarna, kakak laki-laki dari Manohar Sarna. Kau adalah istri Kunz yang baru menikah, kan? Katakan padaku, berapa banyak kekayaan Manohar yang sudah direbut keluargamu? Apa yang kau bicarakan? Diam! Apa kau pantas untuk bicara? Beraninya kau bersuara tinggi di depanku? Apalagi kau bersuara tinggi di rumahku sendiri. Mulai hari ini adalah rumahku. Dan aku, Surjit Sarna, akan melemparmu dan keluargamu secara paksa dari rumah ini. Hei, kenapa kau menatapku dengan mata seperti itu? Kau tidak percaya dengan yang kukatakan? Kau sudah menikah dan dibawa ke keluarga ini karena kau termasuk keluarga kaya. Itulah kebenaran tentang ayah mertuamu. Dia tidak menginginkanmu. Dia hanya ingin kekayaan keluargamu. Kau akan tahu siapa dia sebenarnya. Dia adalah pembohong nomor 1. Maaf, tapi Tuan kakak dari ayah mertuaku. Itu artinya paman adalah pamannya Kunz. Seharusnya aku tidak bicara dengan paman seperti ini. Tapi tolong jangan katakan apa-apa tentang mertuaku. Dan juga jangan berpikir kalau aku menghina paman. Aku tidak bisa mendengar kata-kata buruk ditujukan pada mertuaku. Karena sekarang ini keluargaku, aku tidak bisa menerima apapun yang dikatakan terhadap mereka. Oleh sebab itu, tolong jangan bicara kasar seperti itu lagi. Aku tidak tahan kalau mereka tidak dihargai. Tidak menghargai? Apa kau pikir hanya dia yang boleh tidak menghargai orang lain? Baiklah. Hari ini akan aku ceritakan siapa orang ini sebenarnya. Seseorang yang tidak bisa dipercaya oleh kakak laki-lakinya sendiri. Bagaimana dia bisa dipercaya oleh orang lain? Kau menipuku dengan cara yang sangat hebat. Kau merebut seluruh harta milik ayah kita dan memindahkannya atas namamu, kemudian pergi meninggalkan kota ini. Tapi... Aku sudah melaporkanmu ke pengadilan untuk mendapatkan hakku kembali. Apapun yang kumiliki, aku menggunakannya untuk memenangkan kasus ini. Dan hari ini takdirku mengambil alih rumah ini, Manohar. Karena hari ini, aku sudah memenangkan kasus ini. Dan mulai hari ini, kekayaan ini, mobil-mobil ini, dan semua ini adalah milikku. Dan adik laki-lakiku Manohar, Manohar Sarna, kau sudah tidak punya hak lagi.
Angkat barang-barang mereka. Kakak, tolong jangan lakukan itu. Kami keluargamu juga, kan? Keluarga? Paman. Keluarga apa? Bertahun-tahun lamanya aku sudah menunggu hari ini. Apalagi dia sudah menipuku. Tapi hari ini, aku akan mengusir dia dan keluarganya keluar dari sini. Hei, angkat dan bawa Tapi barang-barangnya. Paman, kami juga Baik. keluargamu. Kakak, Tolong jangan tolong, lakukan itu, Paman. Jangan kalian berani maju selangkah. Diam. Ayo, kenapa ayah tidak mengatakan apa-apa? Minggir, Hentikan. minggir. Ayah, tolong lakukan sesuatu. Tolong ayah Ayo bicara keluar dengan dari rumah ini. Paman. Bagaimana Ayah. ini? Hei, Minggir. kalian mau kemana? Hentikan! Lepas. Apa kau baik-baik saja? Iya, Bebe? Bebe, Apa kau sudah gila? Apa kau kehilangan akalmu? Bagaimana kau bisa melakukan ini untuk keluargamu sendiri? Keluarga macam apa, Bebe? Dia memang keluargamu sendiri, adik laki-lakimu. Tapi dia sudah membuatku menderita begitu banyak. Bebe, kau sudah membesarkan kami seperti anak-anakmu sendiri. Dan itulah sebabnya aku memanggilmu Bebe, bukan kakak. Tapi Manohar, dia tidak pernah menghormatimu sedikit pun. Selama bertahun-tahun, kau menahannya. Apa kau lupa? Aku sama sekali tidak lupa. Aku ingat semuanya. Aku sama sekali tidak lupa. Tidak lupa. Kau adalah saudara yang paling dicintai. Tapi kau menipu kakakmu dengan cara yang sangat buruk. Dan kau pergi meninggalkannya. Dan kau Surjit, jika kau memperlakukan dia sama seperti dia memperlakukan aku, lalu apa bedanya antara kau dan dia? Itu sama saja kan? Apa yang kau lakukan tadi? Sama saja. Bagaimanapun, dia masih keturunan kita. Apapun yang terjadi, sudah terjadi. Tapi mulai hari ini, tidak ada yang akan meninggalkan rumah ini. Semua akan tetap di sini, bersatu, dan sebagai satu keluarga. Tapi Bebe, Dengarlah Surjit. Apa yang kukatakan tadi sudah final. Tidak bisa berubah. Berkatilah aku, Bebe. Kau diberkati. aku minta berkatmu, Bebe. Kau selalu diberkati, nak. Semoga tidak ada kejahatan yang menyerangmu. Kau tidak berubah sama sekali. Wajahmu masih memiliki kepolosan dan kejujuran. Tapi ada apa, nak? Bukankah ibumu memberimu makan dengan baik? Tapi kau kelihatan lemah sekali. Apa kau tidak makan dengan benar? Jujur saja, aku rindu sekali makan manisan yang kau buat dengan ghee murni. Baiklah, aku akan menyiapkan makanan dengan tanganku sendiri dan memberimu makan, nak. Dan aku akan menyiapkan manisan dengan ghee murni. Oh, sudah lama sekali aku tidak bertemu denganmu. Oh, nak. Aku sangat bahagia. Kau juga bahagia, kan? Iya, aku sangat merindukanmu. Begitu banyak kenangan masa kecilku bersamamu. Dan untuk waktu yang lama, aku tidak pernah mendapatkan berkat darimu. Ayo, berkati aku sekarang. Kau diberkati, nak. Yang bertanggung jawab semua ini adalah ayahmu.
Dialah yang telah membuat keretakan di keluarga kami. Sudahlah, itu sudah terjadi. Aku sudah di sini. Semuanya akan baik-baik saja. Aku sadar akan hal itu. Kau ini pasti istrinya Kunz, kan? Dia Twinkle, kan? Iya. Nama yang bagus. Nah, aku berharap kau akan menjadi menantu yang baik. Dan juga menjadi istri Kunz yang baik. Bukan begitu? Twinkle, besok adalah hari Karvachot pertamamu. Jadi kau harus bangun jam 5 pagi. Kau harus memanjatkan doa dan melakukan pemujaan. Dan juga berpuasa. Bagaimana, Nak? Kau bisa, kan? Kenapa masih di luar? Ayo kita masuk ke dalam. Ayo cepat kita masuk. Ayo, ayo. Ayo. Karvachaut artinya melakukan puasa sepanjang hari untuk suami. Ya Tuhan, tolong bantu aku. Aku tidak percaya ayah bisa melakukan sesuatu seperti ini pada Paman Surjit. Itu karena sejumlah uang dan kekayaan. Aku juga tidak tahu kenapa kita begitu banyak mengorbankan kepentingan bahkan atas hubungan dekat kita. Dan itu mengakhiri semuanya. Ini mengakhiri semua hubungan dan kepercayaan orang-orang. Dan semua cinta juga akan berakhir. Kunz, ibuku selalu mengatakan bahwa cerita ini belum selesai. Karena semuanya masih ada masalah. Dan kita tidak bisa mengubah apapun yang sudah terjadi. Tapi kita bisa mengambil pelajaran dari masalah yang terjadi. Untuk bisa membuat masa depan yang lebih baik dari ini, kan? Apa kau pikir hanya dirimu yang keluarganya terpisah di masa lalu? Sementara keluarga lain tidak? Menurutku di balik semua pertengkaran ini, semuanya pasti akan berubah menjadi cinta lagi. Dan semua hubungan yang terpisah pasti akan dipersatukan lagi. Menakjubkan. Kau bicara seolah-olah kau ini dewasa sekali. Aku juga berharap itu terjadi. Tapi ada satu hal yang baik. Bebe sudah tiba di sini. Aku sangat merindukannya. Aku sangat menyukainya. Dan dia juga sangat menyayangiku. Rasanya masih sama seperti dulu. Kau tahu di masa kecilku, Bebe biasa membuat makanan seperti ini. Banyak ghee dan begitu banyak buah kering. Dan begitu banyak cinta. Ayo cobalah. Aku jamin kau tidak pernah makan makanan seperti ini dari dulu. Nanti saja aku makan. Kau saja duluan. Jangan malu-malu, ayo makan saja. Besok kau akan puasa sepanjang hari. Kau tidak akan bisa minum air putih. Ayolah, makan saja. Ya sudah. Aku ingin memberitahumu satu hal. Aku tidak berpikir kau akan melakukannya. Melakukan puasa Karvachot. Apalagi orang sepertimu. Nanti kau akan merasa lapar dan kau tidak akan tahan. Karena kau ini tukang makan nomor 1. Aku tukang makan nomor 1? Memangnya tiap hari aku terus-terusan makan? Hah? Kapan kau melihatku makan terus-terusan? Kalau aku jadi tukang makan, maka kau tidak sempat makan kue itu. Karena pasti sudah kuhabiskan. Kau yang terus-terusan mengejekku sepanjang waktu. Memangnya kau tahu apa tentang aku sampai kau menghakimi aku seperti itu? Memangnya aku tidak kuat menahan lapar selama sehari? Aku bisa. Aku akan buktikan kalau aku berpuasa. Mengerti? Hei, kau sangat mencintaiku. Kau akan tetap puasa Karvachot untukku kan? Untuk umur panjangku? Aku terharu sekali. Tapi air mata kebahagiaanku tidak keluar. Hei, kau sadar ya? Dan jangan terbang. Mengerti? Aku tidak melakukan puasa untukmu. Aku melakukan puasa ini untuk ibuku. Untuk menjadi seorang putri yang baik dari ibuku. Dan aku bisa menjadi putri yang baik dari ibuku hanya saat aku menjadi menantu yang baik. Dan kalau aku terus melakukannya dengan baik dan menyelesaikan semua adat istiadat, maka ibuku akan bangga padaku. Ketika ibu tahu kalau aku menyelesaikan semua tugasku seperti menantu perempuan yang baik, ibuku pasti akan sangat senang. Itu sebabnya aku melakukan puasa, mengerti?
Kenapa kau jadi serius? Aku cuma bercanda. Karena kau sadar bahwa aku tidak percaya pada puasa ini. Dan kau sudah tahu, pernikahan kita hanya sandiwara saja. Jadi apa bedanya kau puasa atau tidak? Kau hanya melakukan hal yang memberimu kebahagiaan. Aku akan terus berpuasa. Aku akan melakukannya agar ibu merasa bangga padaku. Aku akan buktikan kalau aku anak yang baik dan menantu perempuan yang baik. Aku akan melakukan semua untuk menjaga pernikahan ini dengan baik. Tenang, tenang, tenang. Aku beritahu ya, semuanya akan baik-baik saja. Bagaimana semua baik-baik saja, Raman? Tidak sampai 2 hari sejak pernikahan Twinkle, mertuanya menghadapi begitu banyak masalah dalam kehidupan. Karena setiap pengantin baru menikah membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri dengan rumah mertuanya dan juga keluarga barunya. Twinkle pasti baru mulai berkenalan dengan ibu dan ayah mertuanya. Dan juga ada paman mertuanya yang baru datang dari desa. Dan pemikiran mereka itu sangat berbeda dari kita. Twinkle pemikirannya sangat modern. Sedangkan orang-orang itu punya pemikiran yang kolot. Bagaimana bisa dia menyesuaikan diri? Hanya berpikir tentang itu membuat aku takut. Dengar Kak, kenapa kau meremehkan Twinkle sampai seperti ini? Bukankah kita sangat mencintai Twinkle? Dia anak yang manis. Tidak ada yang bisa terus marah padanya untuk waktu yang sangat lama. Bahkan kau... Aku tidak khawatir tentang itu, Raman. Lalu apa yang kau khawatirkan? Pemikiran mereka sangat berbeda. Seorang gadis dengan pemikiran modern bagaimana bisa menyesuaikan diri? Dia akan menyesuaikan. Kau tidak perlu khawatir. Dia akan melakukannya. Oh, tenang saja kakak. Tapi, apa Twinkle menyesuaikan atau tidak dengan kerabat Pinnya adalah hal yang sangat jauh. Ini adalah masa depan. Kau pertama kali berpikir tentang hari esok. Huh? Kalau besok? Kau tidak tahu? Besok adalah hari Karvachot pertama untuk Twinkle. Oh. Dan kita semua tahu kalau Twinkle kita tidak bisa menahan lapar selama lebih dari 2 menit, kan? Dan bahkan besok, minum saja tidak boleh diizinkan. Aku merasa seperti mati ketika aku memikirkan bagaimana Twinkle akan membuatnya tetap teguh dengan Karvachot. Dengar Kak, untuk pertama kalinya Pinny bicara cerdas. Oh. Ya Tuhan, Twinkleku sangat membutuhkan bantuan darimu. Hanya engkau yang bisa menolong anak perempuanku dan bisa terbiasa dengan cara mereka. Dan hanya kau yang bisa memberinya keberanian untuk terus berpuasa besok. Bebe, aku tidak percaya kau melakukan ini. Karena kau sudah membiarkan si penipu Manohar itu tetap tinggal di sini. Apalagi kau sudah menamparku di depan semua orang, Bebe. Katakan apa salahku, Bebe? Apa yang sudah kulakukan? Aku menerima bahwa Manohar sudah keliru. Tapi dia sudah menerima hukuman karena kesalahannya. Pengadilan sudah memberikan keputusannya untuk kita. Surjit, kalau kau mau, maka hari ini juga kau bisa melempar Manohar keluar dari rumah ini. Tapi menurutku, itu salah untuk dilakukan. Lalu, kalau begitu, apa bedanya antara kau dan dia? Perbedaannya adalah, aku tidak serakah dan penipu seperti dia. Aku sangat menyadari hal itu, Sujrit. Tapi kenyataannya kau tidak seperti itu. Dan itulah kenapa kita harus menyatukan keluarga. Dan bukan merusaknya. Dengar, tugas yang lebih tua, memaafkan kesalahan yang dilakukan adik-adiknya, dan memperbaikinya. Karena Manohar seluruh keluarga jadi berantakan. Jadi sekarang tugas kita menyatukan seluruh keluarga. Kita harus berada di satu atap. Lepaskanlah semua kepahitan dari hatimu. Dan mari kita mulai dengan hidup baru. Bebe, aku tidak akan berdebat lagi denganmu. Karena kau lebih tua dariku dan aku tidak mau bersikap tidak sopan padamu. Tapi aku tidak akan pernah memaafkannya. Dia harus membayar perbuatannya seperti dia memperlakukan kau dan aku. Tapi kau selalu saja membelanya. Dengar Surjit, hal yang tidak pernah aku sebutkan antara kau dan Manohar. Kapanpun Manohar salah, aku selalu memarahinya. Dan kapanpun kau benar, aku selalu mendukungmu. Kau tahu kan, aku selalu mendukung kebenaran. Tapi ingatlah satu hal, jika asap balas dendammu menyentuh keluargaku walaupun sedikit, maka aku akan memarahimu dan menjewer telingamu.
Dengan susah payah aku menyatukan keluarga ini. Dan hanya karena gesekan antara kalian berdua, aku pasti tidak akan membiarkan keluargaku berantakan. Dan ingat, perkataanku sudah final. Sudah kumpul semuanya? Belum semuanya. Bebe dan kakak belum datang. Ayah! Ayah baik-baik saja? Sepertinya kau sudah lupa kewaspadaanmu. Ini adalah langkah di mana kepala keluarga duduk. Apa aku harus menunjukkan di mana tempatmu sebenarnya? Taruh di sini. Tunggu, Surjit. Ini adalah langkah di mana kepala keluarga duduk. Dan kakak perempuan masih hidup. Jadi kapan kau menjadi kepala keluarga? Hah? Ayo duduk di sana. Kalian semua duduklah. Apa ini? Hanya dengan pergi ke luar negeri, kau sudah melupakan makanan negaramu sendiri. Jika kalian makan makanan ini, kalian tidak akan sehat. Kalau begini, bagaimana kalian bisa bergizi, ha? Kalian hanya ingin duduk di rumah tanpa melakukan apapun juga, hanya duduk-duduk saja. Sementara yang memasak para pelayan itu. Mulai hari ini kalian dipecat. Apa ada masalah? Kenapa kalian semua melihat padaku dengan mata melotot? Ada 2 menantu di rumah ini. Yang memasak dan mengurus pekerjaan rumah tangga harusnya mereka. Dan mulai besok, kalian harus memasak makanan sehat dan segar. Itu adalah tugas kalian. Sebelum makanan diberi bumbu, lentir kari tidak tercium. Makanannya tidak akan menyenangkan sama sekali. Usah sayang, mulai besok makanan lezat Punjab ditambah buttermilk dan juga makanan lainnya. Aku ingin selalu ada di rumah ini. Dan kau yang bertanggung jawab atas semua ini. Ya Tuhan, mulai sekarang aku harus memasak 3 kali sehari. Bisa-bisa perawatan wajahku jadi rusak gara-gara hawa panas. Dan kau Twinkle, kau harus makan roti manis untuk isi hatimu. Besok adalah karvachot pertamamu. Dan kau harus menahan lapar dan haus sepanjang hari. Dan aku sadar, kau tidak terbiasa. Jadi kau harus banyak makan. Besok kau harus menyelesaikan ritual. Jadi kau harus bangun jam 5 pagi. Baik, Bebe. Dan apa yang kukatakan? Mulai berlaku besok. Ya Tuhan, Kau selalu menolong kami. Tidak ada yang menolongku selain dirimu. Aku sudah membuat alarm untuk bangun jam 5 tepat. Jadi tolong bangunkan aku ya Tuhan jam 5 tepat. Aku yakin sekali kalau Tuhan pasti akan membangunkanku. Ya Tuhan, tolong bangunkan aku jam 5 tepat. Kalau tidak, maka aku akan kalah menghadapi bibi mertuaku. Kenapa tertawa? Kelihatannya kau senang sekali ya. Apa urusanmu? Apa aku tidak boleh tertawa?
Ini rumahku sendiri. Aku tertawa untuk membunuh kebosananku. Aku melihat singa betina Amritsar gemetar ketakutan seperti tikus, makanya aku tertawa. Kenapa? Apa kau semakin takut sekarang? Aku sudah pasang alarm di jam 5, tapi bagaimana aku bisa bangun? Oh, aku tidak sabar untuk melihat kondisimu besok. Dan aku akan benar-benar menikmati diriku dengan puasa Karvachotmu. Kau menunjukkan keyakinan yang jauh sebelum Bibi. Dan cara masalah makan seperti sesudah aku membuat janji karena aku juga tidak memperhatikan diri sendiri. Iya kan? Oh, ini sangat menyenangkan. Kalau kau tidak berhenti tertawa, maka... Kenapa? Apa yang mau kau lakukan? Meskipun aku tidak mau tertawa, aku akan tertawa. Ha, ha, ha. Aku akan... Kenapa? Kau mau apa? Katakan. Aku tidak tahu, tidak bisa berpikir. Tapi aku pasti akan melakukan sesuatu padamu. Mengerti? Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Kalau kau memikirkan sesuatu, itu adalah hal yang gila. Sekarang kenapa berhenti? Apa karena aku merasa terganggu dengan kikik yang jelek itu? Kalau kau tidur tepat waktu, kau akan bisa bangun tepat waktu. Jadi jangan berdiri di situ. Ayo cepat tidur. Mengganggu orang saja. Hei, apa yang kau lakukan? Bantal ini punyaku. Aku butuh bantal untuk tidur. Terus aku tidur pakai apa kalau aku tidak pakai bantal? Pertama kau mengambil kamarku, dan sekarang kau mau mengambil bantalku. Meskipun berada di kamar aku sendiri, aku tidur di sofa dengan kakiku menggantung. Apa kau tidak kasihan? Apa yang kau inginkan? Aku tidak akan memberikan bantal ini. Kau terganggu dengan bantalmu ini? Kau pernah berpikir dari segala hal yang diambil dariku? Rumahku, tempat tidurku, bantal, dan semua beruang favoritku. Aku terbiasa tidur dengan semua itu. Sementara kau hanya terganggu dengan bantalmu ini. Dan kau mengejekku terus. Dan sekarang, gunakan semua kekuatanmu pada perempuan yang ada di depanmu ini. Sana ambil. Kau ini bisanya marah-marah saja. Karena kau tahu aku selalu saja mengalah padamu. Ini, ambil bantalmu. Tutupi wajahmu dan tidurlah, supaya aku tidak mendengar dengkurmu. Cepat, tidur. Apa kau bilang? Memangnya aku mendengkur? Aku mendengkur? Hah? Iya, mendengkur. Dan dengkuranmu itu seperti peluit kereta api yang lewat. Sekarang mau bicara bohong apa lagi, Kunsarna? Kau yang suka mendengkur. Kau yang harus kukubur. Aku tidak pernah mendengkur, mengerti? Kau tidak mendengkur. Lelucon yang bagus. Kalau kau mau tahu suara dengkuranmu, tanya aku. Aku selalu menanggung penyiksaan itu, sementara kau tidur dengan nyenyak seolah-olah kau tidak peduli ada aku. Sudahlah, ayo tidur. Tunggu sebentar, tunggu. Pakai ini di hidungmu, lalu tidurlah. Paling tidak aku bisa tidur nyenyak malam ini. Kau yang lebih membutuhkannya. Kau yang butuh. Ini, ambillah ini. Ini untuk... Maaf. Untuk menantu yang tertua. Dan ini untuk menantu putri bungsumu. Kapan semua ini akan berakhir? Aku merasa seolah-olah aku sudah masuk kilas balik. Aku berada di era 70-an. Tidak, era 60-an. Kenapa zaman sekarang masih berlaku? Sekarang dengar. Saat kau berbuka puasa sore nanti, jangan lupa kau mendoakan Manohar. Mintalah pada Tuhan supaya dia sehat-sehat selalu. Saat ini mungkin dia duduk diam. Tapi aku sangat sadar bahwa dia harus merenung supaya dia bisa keluar dari masalah ini. Itu harus. Jika dia melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, maka Surjit pasti akan marah padanya. Oh ya, menantu perempuanmu yang lebih muda kemana? Seharusnya dia datang ke sini sekarang. Aku tahu dia adalah pengantin baru, tapi bagaimanapun dia harus ada di sini sekarang. Karena sekarang waktunya makan. Coba kau lihat apa dia masih tidur. Siapa yang membunyikan alarm? Twinkle.
Niki, Iya, Bu. ini untukmu. Terima kasih. Oh ya, Bu, aku yakin kalau sekarang Twinkle pasti masih tidur. Kemarin saja ibu kan yang harus membangunkannya. Entah kenapa belakangan ini dia sangat tidak bertanggung jawab. Iya, tapi kemarin hanya ibu. Hari ini Bebe juga ada di sana. Kalau Twinkle tidak mandi dan bersiap-siap untuk puasa, waktu ritual pasti akan terlewatkan. Dan Bebe pasti akan marah. Ya Tuhan. Ibu akan membangunkan dia. Dasar ratu masalah. Dia sudah mengacaukan hidupku. Alarm tepat berada di bawah telinganya, dia tetap tidur. Dia ini manusia atau bukan? Alarm saja tidak bisa membangunkannya. Twinkle, sudah jam 5. Ayo bangun. Bagaimana aku membangunkannya? Aku akan menyiram air. Tidak, itu tidak akan membangunkannya. Kenapa aku memikirkan hal itu? Biarkan saja dia tidur. Tadi malam dia bicara sombong sekali. Aku akan tetap menjaga puasa Karvachot. Aku akan bangun pagi-pagi. Dan sekarang, lihat saja. Dia tidur seperti orang yang sedang pingsan. Kenapa aku pikirkan? Aku tidur saja. Lampunya. Aku akan bangunkan dia. Karena kalau Bebe sampai marah, semua orang akan mengalami hari yang buruk. Twinkle, Twinkle, ayo bangun. Ini sudah jam 5. Twinkle, ayo bangun. Twinkle, saatnya untuk piring makanan yang akan diberikan. Ini jam 5, waktunya untuk bangun. Ayo, Twinkle. Twinkle! Ibu? Oh, tidak, Ibu. Twinkle, Ibu ada di depan pintu. Sekarang waktunya ritual. Kau sudah siap kan? Ayo cepat bangun. Apa yang harus aku lakukan? Ibu, Twinkle! Bagaimana dia bisa tidur dengan nyenyak? Baiklah, aku akan buka pintu, apapun yang terjadi. Kunz! Buka pintunya! Selamat pagi, Bu. Kenapa Ibu di sini? Hei Kunz, kenapa kau sudah bangun? Di mana Twinkle? Dia masih tidur ya? Iya, tidak Bu. Bagaimana dia bisa tidur? Ini kan hari Karvachotnya. Dia sudah siap. Aku akan segera mengantarnya. Kau tidak bohong kan Kunz? Iya Bu. Ibu akan memberikan piring ritual ini. Piring makanan? Biarkan aku yang memberikan padanya, Bu. Tentu saja tidak. Sudah menjadi kebiasaan ibu mertua menyerahkan piring makanan kepada menantunya. Ibu secara pribadi memberikannya padaku dan aku akan memberikan padanya. Kau bilang apa? Apa mungkin seperti itu? Ayo berjalan biar ibu masuk. Aduh Ibu, Ibu sama sekali tidak mengerti. Bagaimana dengan lutut Ibu? Memangnya kenapa lutut ibu? Bukankah lutut Ibu sakit? Apa yang kau bicarakan? Apa kau masih ngantuk? Lutut ibu tidak apa-apa. Ayo biarkan ibu masuk. Ibu, Ibu tidak bisa masuk ke dalam. Kenapa ibu tidak boleh masuk? Karena ada masalah. Apa masalahnya? Twinkle masih tidur kan? Ibu tahu, gadis ini tidak akan bangun lebih pagi. Persis sekali. Maksudku, Ibu salah paham dengan situasi ini. Twinkle sudah siap, Bu. Kalau dia sudah siap, kenapa ibu sekarang tidak boleh masuk? Itulah masalahnya, Bu. Apa? Sari. Twinkle memakai sari, dia tidak tahu bagaimana cara memakainya. Aku sudah membantunya. Tiba-tiba saja ibu mengetuk pintu. Baiklah, kalau begitu kau saja yang memberikan piring ini. Dan suruh dia makan ini sebelum matahari terbit.
Karena begitu matahari terbit, dia tidak boleh makan sama sekali. Dia boleh makan lagi setelah berbuka puasa. Tenang saja, Bu. Hei, Ratu Masalah. Menakjubkan. Kau benar-benar menakjubkan. Apa kau sedang menjalankan beberapa misimu, Twinkle? Dan di sini kau tidur seolah-olah kau tidak tahu apa yang terjadi. Dasar kau Ratu Masalah. Baiklah. Aku tidak akan membangunkanmu dari tidurmu. Ketika kau menahan lapar sepanjang hari, kau akan mengerti pentingnya bangun di pagi hari.